Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Monika Sari. Saya Winda Novita Sari, kameramen Suci Ina Maharani. Di sini kami akan menyelesaikan tugas Al-Islam dengan mewawancarai salah satu organisasi yang ada Pekanbaru. Baiklah, di sini kami akan bertanya, apa peran NU dalam menghadapi pendidikan Islam di Indonesia? Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak terhadap organisasi Muhammadiyah? Yang ketiga, bagaimana peran NU dalam mengembangkan dakwah Islam yang modern di Indonesia? Yang keempat, bagaimana cara NU menyampaikan dakwah? Yang terakhir, apa perbedaan NU dan Muhammadiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Firman S. Keseharian saya adalah guru Al-Quran, guru tahsin dan tahfiz di SD An-Namirah Pusat Pekanbaru. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan organisasi pendidikan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekanbaru. Pertanyaannya terkait dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Langsung saja. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa peran NU dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia? NU dahulunya didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau adalah pencetus berdirinya Nahdlatul Ulama. Perannya sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, terutama membangun pondok pesantren yang dominan di sekitar Pulau Jawa. Kemudian perannya lagi adalah banyak sekali ulama-ulama yang berpahamkan NU itu masuk ke pemerintahan, baik itu di Kemenak maupun di kementerian-kementerian dan pemerintahan yang lainnya. Dan semua itu memberikan pengaruh dan dampak terhadap pemahaman NU bagi pendidikan di Indonesia. Kemudian bagaimana pandangan Bapak terhadap organisasi Muhammadiyah? Organisasi Muhammadiyah ini adalah organisasi yang sangat terstruktur, terutama pada pendidikan-pendidikan formal, ya. Ada SD, ada SMP, ada SMA-nya, ada universitasnya. Sangat bagus sekali. Organisasi Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi yang terkaya di dunia, yang paling kaya di dunia. Setahu kami ini adalah organisasi yang paling kaya di dunia, organisasi yang memberikan dampak terhadap Indonesia yang cukup luar biasa. Kemudian bagaimana peran NU dalam mengembangkan dakwah Islam yang modern di Indonesia? NU ini dalam berdakwah mengedepankan budaya kearifan di daerah tersebut. Sebagaimana ada Gus yang viral, ada Gus Miftah di Jawa. Namun ada beberapa koreksi dari kami bahwasanya ada beberapa oknum yang model dakwahnya itu sangat disayangkan, bahkan tidak mencerminkan seorang kiai, itu hanya oknumnya saja. Dan ada juga beberapa kiai-kiai NU yang sangat bagus, benar-benar berdakwah. Kemudian bagaimana cara NU menyampaikan dakwahnya? NU menyampaikan dakwahnya itu melalui pengajian-pengajian, kelompok-kelompok. Misalnya ada pengajiannya Gus Baha, ada pengajian Gus Miftah, dan gus-gus yang lainnya. Mereka lebih dominan kepada pengajian-pengajian, ya. Pengajian-pengajian, solawatan-solawatan yang seperti itu. Kemudian ada juga koreksi bahwa dalam dakwahnya NU terdapat hal-hal yang melanggar. Misalnya ada solawatan-solawatan tapi ada joget-jogetnya. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Seharusnya solawat itu tidak perlu ada joget-jogetnya. Dan kadang-kadang itu, mohon maaf, ini hanya koreksi saja, masukan kami saja untuk dakwah-dakwah NU, yang mana misalnya ketika berdakwah itu sholat malah tidak seperti lebih utama. Mohon maaf, seharusnya sholat itu sangat penting. Jadi dalam pengajian-pengajian ketika masuk waktu sholat, seharusnya mereka bersegera untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya, dan kurangi musik-musik solawat-solawatan. Bahkan ada yang solawatnya itu di-DJ-kan. Kemudian satu lagi koreksinya adalah yang penyampaian dakwah, orang yang berdakwah, kiai-kiainya itu sebaiknya itu jangan ada yang merokok dalam berdakwah. Mereka itu jangan merokok itu. Mungkin di kalangan mereka itu hal biasa, dan dan balik lagi kepada prinsip mereka, rokok itu makruh, bukan haram. Menurut kami sendiri merokok itu haram. Sedangkan pada pandangan NU mungkin itu tidak masalah, dan ini sebenarnya menurut kami harus dikoreksi lagi para kiai yang merokok. Seharusnya jangan merokok. Kemudian apa perbedaan NU dan Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah organisasi yang formal, seperti pendidikan SD, SMP, SMA, dan universitas, sedangkan NU lebih banyak non-formalnya, seperti pengajian-pengajian dan kelompok-kelompok sosial dan lain sebagainya, organisasi-organisasi sosial dan sebagainya. Mungkin ini yang kami ketahui tentang NU dan Muhammadiyah. Kalau menurut kami Muhammadiyah sangat bagus sekali, ya.
sangat komitmen, sangat disiplin dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan Muhammadiyah semakin maju, semakin hebat, semakin memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin ini saja jawaban-jawaban kami terhadap pandangan kami terhadap NU dan Muhammadiyah. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami, itu mungkin adalah kekurangan kami dan kurang pengetahuannya kami. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Firman SOS yang telah kami wawancarai dan meluangkan waktunya terhadap kami mewawancarainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.